Di samping hebat, beliau juga pemimpin yang sangat rendah hati. Saya pernah punya pengalaman beliau dengan rendah hati beliau. Seorang presiden setiap hampir habis dilantik itu salah satu sesi atau salah satu hal yang harus dilakukan kita para perangkat presiden adalah membuat potret resmi presiden. Yang Bapak Ibu pasti pernah sering lihat di kantor-kantor itu. Dan waktu itu foto itu masih seluloid ya, belum digital seperti sekarang, gampang, kemudian pakai Photoshop dan seterusnya. Jadi persiapannya itu bisa berhari-hari kita. Konsepnya adalah ketika presiden nanti mau foto, beliau datang, cepret-cepret, pergi, begitu. Jadi itu persiapannya bisa 2-3 hari, panjang sekali prosesnya. Nah, singkat kata, ketika hari H tiba pada jam J, kita sudah siap semua dengan berbagai persiapan yang diulang lagi supaya betul-betul fix. Pada saat Gus Dur datang, sudah dokter datang untuk foto, kemudian beliau sudah mengenakan jas dengan berbagai atribut seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan ada itu angkatan perang dan seterusnya. Banyak sekali repot pokoknya itu. Ketika beliau datang langsung dipersilahkan, cepret. Udah alhamdulillah kan, selesai. Tidak. Setelah dilihat ternyata jas beliau itu kusut. Waduh, piye gitu. Kemudian coba dibersih-bersih, ditarik-tarik. Saya ingat Mbak Yeni dan sekretaris presiden waktu itu Ibu Ratih Harjono berusaha membuat keajaiban dengan dengan menghaluskan jas itu. Coba lagi tidak berhasil. Kemudian kemudian Mbak Rat ngomong, ini gampang saja, udah ada disetrika jasnya. Oh ya, masuk akal ya, setrika dulu. Tapi masalahnya yang mau disetrika ini jasnya presiden, iya kan? Dan itu penuh dengan tanda yang harus dilepas. Waduh, gimana? Ya sudah cepat. Kamu salah satu cari setrika. Wah, udah teman saya lari itu dari orang protokol cari setrika. Dan ingat saat itu istana masih belum pernah ditinggali oleh presiden. Jadi kami para perangkat presiden tidak siap dengan kebutuhan sehari-hari seperti itu. Jadi saya berdoa muga-muga koncoku dosane ora kakean. Nyari setrika di istana itu bukan masalah sepele. Saya bilang ini pasti presidennya marah. Ini presiden disuruh nunggu setrika ya model apa? Udah lari kan teman saya itu, terus jasnya dilepas beliau. Ininya dilepas satu persatu karena kan mau disetrika, jadi harus dilepas. Tapi saya lihat presidennya nggak marah. Presiden cuma duduk, kemudian ditemenin putrinya, kemudian ada ajudan, kemudian beliau ditawari minum teh, beliau minum teh. Santai saja, tidak ada wajah cemburu, tidak ada wajah jengkel sama sekali. Tapi itu lama sekali saya nunggu sang setrika ini. Akhirnya datang juga teman saya tuh, kemprobios nggak karu-karuan itu, dengan ditemani ada pramu bakti itu pelayan kita Islam. Teman saya itu bawa setrika, yang pramu baktinya itu bawa meja setrika yang kembang-kembang itu dikekep gini. Jadi kalau dari jauh kayak orang dansah gitu, orangnya kecil gitu. Udah cepet pasang setrikanya pasang, udah upacara setrika bisa dimulai. Ternyata belum. Kabel ora tekan. Waduh, mati ya. Kabel. Lari lagi dia. Udah. Saya bilang ini sekali lagi semaput ini teman saya. Saya bilang ini pasti presiden marah saya. Kalau sekarang nggak marah kebangetan. Lah gimana coba? Presiden Republik Indonesia itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Beliau panglima tertinggi atas angkatan perang. Dengan rakyat 230 juta. Disuruh nunggu setrika tadi, sekarang kabel. Saya kalau jadi presidennya ini orang-orang istana udah tak suruh kerja rodi 20 tahun. Lari lagi, wah, akhirnya dapat juga datang kabelnya. Akhirnya setelah disetrika, beliau menunggu, akhirnya bisa dipasang lagi, halus. Jadilah foto yang seperti panjenengan lihat sekarang gitu. Itu sejarahnya panjang. Mulai sekarang kalau lihat jasnya Gus Dur yang itu
ingat cerita ini.